Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'izal fitri li arbabil hizab wa khata'anhu min sama'il ardi kulla hizabin min sahabil zahri hatta badat lahum sumusul ma'rifah wa mukhadaratiha munkasifah nahmaduhu jalla ala al-in'ami binikmatil imani wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yakni dalam sebuah karya beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menegaskan dalam karangan beliau cara seorang hamba untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kepada Allah, yakni dengan cara imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yang artinya adalah menjunjung tinggi akan segala perkara perintah Allah dan menjauhi akan segala perkara yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib untuk mengajak diri khatib sendiri dan seluruh para jamaah sekalian mengingat dan mengenang sebuah nasihat yang singkat, satu pelajaran yang jelas, tidak butuh banyak penjelasan kata-kata. Nasihat itu adalah tentang kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kita mendengarkan berita. Setiap hari kita mendengarkan berita. Bahkan setiap jam, setiap menit kita mendengarkan berita yang bahwa ada orang yang meninggal dunia. Di dalam benak pikiran kita bahwa orang-orang yang meninggal duniawi tersebut boleh saja salah satu daripada kedua orang tua kita. Orang-orang yang meninggal duniawi tersebut boleh saja adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang paling kita cintai dan paling kita sayangi. Bahkan salah satu daripada famili kita. Itu artinya kematian itu tidak memandang umur, kematian itu tidak memandang usia, kematian itu tidak memandang tempat. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam peribahasa ilmu nahwu, andaikan lafaz kullu kita idafah kepada lafaz nakirah, nafsin isim nakirah, maka hal itu akan berfaedah bermanfaat, yang artinya setiap hembusan nafas, setiap hembusan nafas yang keluar daripada setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, pasti akan merasakan binasa, pasti akan merasakan binasa dan binasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bertanya pada hati kita masing-masing.
Andai kata jikalau kematian itu pasti akan terjadi, pasti akan menimpa setiap jiwa, lalu mengapa kita sibuk dengan duniawi, kita sibuk mencari tahta dan jabatan, kita sibuk mencari ini dan itu, luput daripada panggilan Allah. Ketika Allah memanggil dengan surat azab yang dikumandangkan oleh surat Wazir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita terus tetap mengerjakan apa-apa yang kita kerjakan pada saat itu. Padahal kita sudah tahu bahwa kuburan-kuburan yang ada di sekitar tempat tinggal kita dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai banyak cita-cita, banyak keinginan. Ada di antara mereka yang belum sempat bertaubat kepada Allah, ada di antara mereka yang belum sempat memperbaiki amal ibadah mereka, ada di antara mereka yang belum sempat memperbaiki sholatnya, zakatnya, puasanya, ada di antara mereka yang belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya, bahkan ada di antara mereka yang belum sempat mengembalikan hak milik orang lain. Namun azab terlebih dahulu menjemput. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, pada ketika menghadapi sakaratul maut, posisi tubuh kita dalam keadaan terbaring di hadapan keluarga kita, mata kita dalam keadaan tertutup, mulut kita dalam keadaan terkunci, kedua tangan, kedua kaki kita dalam keadaan kaku. Orang-orang yang ada di sekitar kita menangis atas kepergian kita. Namun mereka tidak dapat menolong kita pada saat itu. Mereka tidak dapat menolong kita pada saat itu. Yang hanya dapat menolong kita pada saat itu adalah amal soleh kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu harta, tahta, jabatan serta popularitas tidak ada pun ada lagi. Karena yang Allah tanyakan pada saat itu, apakah engkau bertaubat kepada Allah? Apakah engkau memperbaiki sholatmu, ibadahmu? Apakah engkau jujur dalam hidupmu? Apakah engkau amanah dalam hidupmu? Semua perkara akan dihisab oleh Allah la yaumil mahsyar. Jadi untuk itu jamaah Jumat sekalian, terkadang kita berpikir suatu amalan baik yang kecil kita menganggap sepele, padahal amalan kecil tersebut dapat menyeret diri kita, dapat menyeret jiwa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu marilah kita senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam jiwa kepribadian kita, yakni dengan sikap intisabu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjunjung tinggi atas seluruh perkara perintah Allah, baik yang kecil sekalipun, dan pula tanamkan dalam jiwa kita, yakni menjauhi atas seluruh perkara yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah, agar kehidupan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Lebih dan kurang khatib memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, dalam hal membaca dua rukun al-khutbah, kami minta kepada para alim ulama kami, para guru kami, untuk menegur andai kata terdapat titik kesalahan, dengan tujuan supaya Jumat yang hendak kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.